Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Pemuda tampan berpakaian putih berjalan ke sisi kiri aula istana, dengan santai memilih tempat duduk. Dia kemudian menutup matanya dan mulai berkultivasi sambil menghindari percakapan apapun. Tubuhnya memancarkan aura dingin beku, seperti pecahan es yang berumur 10.000 tahun. Bahkan kemudian, keganasannya jatuh sedikit di bawah niat membunuh pria berambut merah itu. Aura es pria ini agak tertutup, namun ia mempertahankan perasaan acuh tak acuh yang memastikan tidak ada yang pergi sedekat 1000 meter darinya. Menarik, Sue Ying melirik pemuda tampan dengan pakaian putih, mengambil segelas anggur, dan kemudian memulai percakapan santai dengan teman-temannya. Tidak perlu melebih-lebihkan aku. Para ahli yang berpartisipasi dalam pesta bunga miriat ini seperti awan di langit. Aku benar-benar tidak banyak dengan perbandingan. Aku harus menganggap diri aku beruntung jika aku bisa melewati pilihan Starfield. Jika bahkan seseorang dengan kekuatan kakak Sue Ying tidak bisa lewat, sama sekali tidak ada harapan bagi kita. Tetua Brother Sue Ying, jangan rendah hati. Waktu berangsur-angsur berlalu, malam beralih ke siang dan malam ke malam lagi. Dewa tidak melihat hanya 3 hari sebagai jumlah waktu yang cukup. Jumlah orang yang mendaftar untuk seleksi Starfield tumbuh lebih besar pada detik dan sudah melewati 1000. Namun, pria berambut merah dan pemuda tampan masih menonjol, dan keduanya tampaknya memiliki latar belakang yang menakutkan. Sama seperti sebelumnya, pria berambut merah itu menyebarkan niat membunuh tanpa keberatan, dan tak seorang pun di alam dewa bersedia untuk pergi dalam jarak bahkan 30 meter darinya. Semua orang, dengarkan. Seorang petugas mengenakan baju merah-merah berjalan mendekat dan mulai berbicara dengan cerah. Langit sudah gelap. Fajar masa depan menandai awal dari seleksi Starfield. Aku ingin meminta semua orang di sini untuk mengumumkan nama mereka, mulai dari sekarang. Petik 2. Tong Ya, Wan Feng, Chang Qiyu. Ketika dia mencatat nama-nama itu satu persatu, petugas itu segera mencapai pria berambut merah yang melepaskan niat membunuhnya. Pria itu mengangkat kepalanya, dan ekspresi yang terlihat di bagian bawah wajahnya terlihat di bawah topeng yang mengkhianati ketidakpeduliannya yang ekstrim. Awan darah. Tidak terlalu lama setelah itu, petugas itu tiba di hadapan pemuda tampan dengan pakaian putih. Bolehkah aku menanyakan nama Paduka? Tanya petugas lapis baja itu dengan nada yang sangat sopan, bahkan punggungnya melengkung seperti busur. Ketujuh Meiyu, pemuda tampan itu dengan tenang menjawab sambil melirik petugas itu. Sue Ying tersenyum tipis mendengarnya. Dia menemukan nama itu aneh. Segera, petugas itu sekarang berada di sisi Sue Ying. Dongbo, Sue Ying segera berbicara. Setelah semua nama dicatat, petugas dengan lapis baja merah pucatnya berkata sambil menyeringai, kalian semua harus beristirahat dan bersiap-siap. Begitu fajar menyingsing, seleksi Starfield juga akan dimulai. Pada saat itu, aku akan mulai memanggil nama kamu. Segera setelah kamu mendengar nama kamu, kamu harus naik ke atas panggung dan bertarung. Cepat, seleksi Starfield akan segera dimulai. Kita harus cepat. Setiap dewa terakhir dalam kota Gunung Wu bergegas dari kiri dan kanan menuju daerah pertumpahan darah dalam persiapan untuk menyaksikan pertempuran. Kejadian yang begitu megah hanya terjadi setiap 10 juta tahun sekali. Hanya dewa yang paling mempesona, paling tangguh yang memenuhi syarat untuk benar-benar berpartisipasi. Hanya berpikir tentang hal itu membuat darah aku memburu. Acara yang begitu megah membutuhkan anggur yang baik untuk dikonsumsi. Lihat, bagaimana dengan ini? Petik 2. Haha, apakah Interblaze itu? Bagus, sangat bagus. Kita harus membaginya setengah dan setengah. Petik 2. Pada saat ini, setiap sudut terakhir dari daerah pertumpahan darah, di mana pertarungan akan dimulai, sudah lama dipenuhi dengan orang-orang. Dewa yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sana dari setiap daerah lain. Meskipun langit hanya menunjukkan sedikit sinar matahari, dengan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya masih terlihat di langit, para tamu terhormat yang tinggi sudah tiba. Sebagai penanggung jawab patroli Starfield, patroli Master Guan secara alami menggunakan kursi utama. Di sebelahnya ada singgasana yang setingkat dengannya, dan ditempati oleh istrinya yang cantik. Di bawah dan di samping mereka,
ada beberapa singgasana lainnya. Secara keseluruhan, grup ini berisi 5 dewa dunia penuh, serta 1 dewa puncak. Dewa tertinggi yang menghanguskan itu sebenarnya adalah seorang lelaki tua yang berseri-seri mengenakan jubah hitam. Jenderal Tu, sudah lama sekali sejak terakhir kali kamu mengunjungi Danau Melonjak Awan aku. Aku benar-benar mengirimi kamu undangan yang tak terhitung jumlahnya, namun kamu tidak akan pernah menerimanya. Guru Danau Awan yang membubung tinggi itu tersenyum. Jenderal Tu, anakku baru-baru ini memperoleh sebotol anggur yang bagus dengan harga tinggi di ibu kota prefektur, dan dia menyerahkannya kepadaku. Aku tidak pernah memaksakan diri untuk mengeluarkannya. Aku sebenarnya sudah menunggumu selama ini. Jenderal Tu. Kelima dewa dunia itu semuanya menjilat dewa tua-tua berjubah hitam ini. Tentu saja, mereka semua mengobrol dengannya melalui transmisi pribadi. Sementara itu, pria berjubah hitam berurusan dengan transmisi ini sambil terkekeh. Duduk di kursi utamanya, Patroli Master Guan mencibir melihat ini dan segera mulai berbicara dengan nada yang cerah, "Saudara Tu, kamu telah berkultivasi selama bertahun-tahun, namun kamu masih belum menyeberang ke dewa dunia-dunia. Jika ini berlangsung terlalu lama, aku khawatir hati dewa sejati kamu akan hancur dan luluh. Jika kamu meminta saran aku akan memberitahu kamu untuk menyerah pada posisi umum. Mungkin dengan mengasingkan diri, kematian yang hampir mati ini mungkin benar-benar memberi kamu kesempatan untuk menerobos dan menjadi dewa dunia." Petik 2. Aku menghargai keprihatinan ini, Patroli Master Guan, tapi aku sudah menawarkan hidup aku ke Istana Dewa Pertumpahan Darah, demi membela lapangan bintang Gunung Wu. Wajar kalau aku tidak akan berusaha keras untuk mencapai tujuan itu, lelaki itu tersenyum. Berpegang pada sedikit nyawaku ini jauh lebih penting daripada memenuhi tugasku ke Bloodset God Palace. Kehilangan hidupmu juga berarti kamu tidak akan lagi memiliki cara untuk memenuhi tugasmu ke Istana Dewa Pertumpahan Darah. Patroli Master Guan mencibir. Itu hanya berarti tidak ada gunanya bagimu, Patroli Guan, yang bermasalah dengan masalah ini, jawab pria berjubah hitam itu, ekspresinya ramah seperti sebelumnya. Setelah satu dengusan terakhir, Patroli Master Guan tidak berbicara lagi. Memang, dewa tua berjubah hitam ini sebenarnya adalah salah satu dari 2 tokoh besar dari Mountain Wu Starfield Jenderal Legiun Pertahanan. Setiap bintang sebenarnya memiliki 2 legiun total. Salah satunya adalah pasukan patroli, yang bertugas berpatroli di lapangan bintang dan ditugaskan untuk rekrutmen dan konstruksi. Yang lainnya, Legiun Pertahanan, dikirim langsung oleh Istana Dewa Pertumpahan Darah. Secara relatif, kekuatan Legiun Pertahanan lebih besar. Bahkan Dewa Dunia, seperti Soaring Cloud Lake Master, akan mencoba menjilat bos mereka. Kedua legiun besar ini saling menjaga, yang berfungsi untuk memastikan patroli Starfield tidak akan pernah bisa begitu saja main-main. Istri cantik patroli Guru Guan telah menyaksikan pertukaran ini. Setelah menyimpulkan, dia mengangkat kepalanya dan menatap suaminya untuk berkata, "Patroli Master Guan, bukankah sudah waktunya?" Memang, Patroli Master Guan mengangkat kepalanya untuk melirik ke sekelilingnya dan kemudian segera berdiri. Semua orang, terlepas dari sosok langsingnya, Patroli Master Guan masih menjadi dewa dunia yang terhormat. Begitu dia membuka mulutnya, suaranya beresonansi dengan megah di setiap sudut wilayah Bloodset. Setiap dewa terakhir yang bergegas untuk menonton dapat mendengar suaranya dengan sangat jelas. Setelah suara itu mencapai mereka, semua penonton menjadi sangat bersemangat. Sudah mulai, petik 2. Ini akan segera dimulai. Cepat, hampir waktunya bagi mereka untuk membuat penampilan mereka. Begitu ketiga kakak lelaki aku keluar, kamu harus memberitahu aku. Petik 2. Master Patroli Guan menyapu pandangannya ke sekelilingnya dan kemudian melanjutkan mengatakan, pesta bunga segudang yang diatur oleh Istana Dewa Pertumpahan Darah adalah acara besar yang dipesan secara pribadi oleh Yang Mulia. Aku berharap bahwa para ahli dari seluruh Mountain Star Starfield aku semua akan menampilkan kekuatan mereka yang sebenarnya, lulus pendahuluan ini serta seleksi di ibu kota prefektur, dan mungkin bahkan berpartisipasi dalam tahap akhir dari pesta bunga Myriad. Beberapa dari kamu mungkin bisa menghadiri pesta bersama dengan Yang Mulia dan berbagai keberadaan yang kuat dan bisa mengkonsumsi Myriad Flower True Fruit.
Itu benar-benar membawa kehormatan besar bagi seluruh bidang bintang Gunung Wu aku. Petik 2. Para penonton yang tak terhitung jumlahnya itu semua merasa hati mereka menyala-nyala. Tidak ada seorang pun yang tidak ingin menyaksikan penampakan Kaisar Dewa Darah dengan mata mereka sendiri. Meliriknya sekilas akan menjadi kehormatan terbesar. Namun, kekuatan mereka tidak cukup memadai, dan bahkan harapan bahwa seseorang dari Mountain Wu Starfield pada akhirnya akan menghadiri pesta itu akan sangat boros. Tidak banyak gunanya bagiku untuk menyatakan kembali aturan pemilihan Starfield. Kalian semua sudah disadari oleh mereka. Patroli Master Guan mengangguk dan melanjutkan, memang, aturannya sangat sederhana. Kalahkan prajurit Saman First sebelum nilai jam pasir berlalu, dan kamu akan melewati babak penyisihan. Gagal melakukannya berarti kamu kalah. Petik 2. Weng. Arena pertempuran besar mulai muncul di tengah-tengah daerah itu, dikelilingi oleh semua penonton. Arena itu sebenarnya meliputi wilayah yang membentang 10.000 km, meskipun ketika datang ke dewa, bidang besar seperti itu sebenarnya tidak terlalu luas. Hou gelombang makhluk humanoid setinggi sekitar 12 meter yang ditutupi rambut coklat berdiri di tengah arena. Dia mengangkat kepalanya dan melolong dengan marah. Wajahnya saja tidak ditutupi rambut. Itu bukan putih murni, kecuali sepasang mata kecilnya yang berkedip-kedip dengan kekejaman. Makhluk ini sebenarnya adalah prajurit dukun sengit yang terkenal. Makhluk yang tampaknya biasa ini dikenal sebagai prajurit Saman First benar-benar membuat penampilannya di setiap awal Myriad Flower Feast dan telah menjatuhkan dewa yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Sebenarnya sangat sulit untuk mengalahkan mereka. Hahaha, aku yakin kamu semua berada di tepi kursi kamu. Jadi aku tidak akan membuang waktu lagi, suara patroli Master Guan bergema dengan anggun di langit. Sudah waktunya untuk pemilihan Starfield Pesta Fish Flower Blood Palace Godriat untuk memulai. Yang pertama masuk, Lai Xiao, tidak terlalu jauh, di pintu istana yang sebelumnya berfungsi sebagai lokasi untuk mendaftar, seorang perwira dengan baju besi merah berteriak. Tiba-tiba, sosok keluar dari dalam istana. Itu adalah seorang pria dengan kepala seekor burung. Dia tampaknya memiliki garis keturunan binatang. Beberapa binatang buas, bahkan setelah berubah menjadi sosok humanoid, masih suka mengekspos sifat-sifat binatang mereka. Pria berkepala burung ini, Lai Xiao, segera bergegas menuju arena pertempuran yang jauh di sepanjang lorong cahaya keemasan. Dalam beberapa saat, dewa yang tak terhitung jumlahnya semua mengawasinya tiba. Lebih jauh ke belakang, di panggung yang jauh, Master Patroli Starfield, Jenderal Legiun Pertahanan, dan yang lainnya semua memperhatikan dia berjalan ke arena. Itu sudah dimulai. Sui Ying dan yang lainnya semua menonton dari dalam istana yang jauh. Sebagian besar di dalam berdiri untuk melihat keluar melalui jendela istana. Pakar dewa bernama Lai Xiao ini merasa agak bersemangat saat berjalan ke platform pertempuran di bawah mata dewa yang tak terhitung jumlahnya. Mulailah, salah satu komandan di baju besi emas berteriak dari samping platform pertempuran. Sebagai tanggapan, jam pasir yang melayang di atas platform mulai bersinar, dan pasir di dalamnya mulai mengalir ke bawah. Mati untukku, raung warrior Saman Warrior. So, Lai Xiao segera berubah menjadi sosok buram. Sekitar 10.000 km per detik, kecepatannya sangat cepat. Itu beberapa kecepatan. Menonton adegan itu dari jauh, Sui Ying tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Kecepatan seperti itu sebenarnya sebanding dengan kecepatannya. Prajurit Saman First melolong marah sambil mengejar targetnya, tapi dia tidak punya cara untuk benar-benar mengejar dia. Hua. Tubuh prajurit Saman First mulai membelah dengan cara yang dipraktekkan, dan segera, 12 sosok prajurit muncul, semuanya sekitar 5 meter. Kecepatan semua angka-angka ini tidak lebih cepat dari sebelumnya. Tetapi dengan 12 dari mereka mendekati target dari arah yang berbeda, Lai Xiao merasa mustahil untuk melarikan diri. Dalam situasi itu, ia memilih untuk menggunakan kecepatan superiornya untuk melawan versi yang lebih kecil dari First Saman Warrior 1 lawan 1. Teknik pembagian yang digunakan oleh prajurit Saman First menyebabkan penurunan besar dalam kekuatan tempur masing-masing sosok individu. Lai Xiao ini mungkin berhasil menghancurkan mereka semua, satu persatu. Petik 2. Hancurkan mereka satu persatu, katamu?
Sebagian besar peserta seleksi Starfield untuk Dewa Myriad Flower akan datang dengan ide ini menghancurkan musuh satu persatu, tetapi apakah itu berarti mereka semua berhasil pada akhirnya? Petik 2. Kedua belas mayat itu mungkin lebih lemah, tetapi tidak satu pun dari mereka yang begitu mudah ditangani. Semua ahli di dalam istana berdiskusi di antara mereka sendiri. Sui Ying tiba pada kesimpulan yang sama saat dia menyaksikan pertempuran dari kejauhan. Kekuatan tempur warrior Samanverse sangat tinggi, dan bahkan penggunaan hukum misteri mendalam yang ditemukan dalam teknik mereka berada pada tingkat yang mengerikan. Sepertinya mereka hampir tidak membuat kesalahan. Faktanya, itu adalah sejauh bahwa setiap tubuh setelah perpecahan itu sekuat binatang tapir. Mungkin kekuatan fisik mereka tidak setinggi binatang tapir, tetapi kecepatan dan penggunaan hukum misteri mendalam mereka jauh lebih maju. 12 dari mereka bersama-sama menyerang satu target. Siapa yang akan merasa mudah menghancurkan mereka satu demi satu? Itu adalah tugas yang sulit. Dengan tombak pendek khasnya, Lai Xiao masih bisa menembus salah satu tubuh prajurit dukun yang sengit. Segera, dia dengan paksa dikelilingi oleh 11 mayat yang tersisa, dia segera berteriak, "Aku mengakui kekalahan. Aku mengakui kekalahan. Ah, tidak. Aku mengakui kekalahan." Dewa demi dewa naik ke panggung, hanya untuk kemudian mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan. Sebagian kecil dari mereka menolak untuk melakukannya, dan beberapa bahkan kehilangan nyawa mereka. Kontestan 121, Chang Qiyu. Pria yang baru saja dipanggil adalah dewa yang tampaknya biasa yang memegang tongkat panjang. Tangguh. Namun, begitu para dewa yang menyaksikan itu mulai berkelahi, mereka berteriak kaget. Itu salah satu teknik staf yang tangguh. Ini sangat mungkin menjadi keterampilan rahasia miliknya. Sui Ying mengangguk sambil terus menonton. Ini mungkin bukan teknik yang sangat mempesona, tetapi entah bagaimana itu tidak menunjukkan kelemahan, baik itu dalam hal pelanggaran, pertahanan, area efek, gerakan membunuh, gerakan ilusi, dan sebagainya. Apa yang dia saksikan adalah seperangkat keterampilan rahasia lengkap, satu diciptakan sesuai dengan kelas 2 Dewa Hati Jantung Dewa Ruang Angkasa. Begitu warrior Saman Warrior menyadari bahwa ia tidak akan memenangkan pertarungan satu lawan satu, ia segera membagi dirinya menjadi 12 tubuh, tetapi bahkan di bawah serangan sekeliling mereka, staf tunggal Chang Qiyu masih bisa membalikkan ruang itu sendiri dan melepaskan kekuatan yang tidak terduga. Itu seperti aliran air yang mengalir tanpa gangguan. Karena itu, tidak butuh waktu lama setelah tubuh pertama dihancurkan untuk 11 lainnya untuk mengikuti nasib yang sama. Hanya butuh setengah dari waktu yang dialokasikan untuk Chang Qiyu untuk menghancurkan semua tubuh prajurit Samanverse itu adalah kemenangan. Dia sebenarnya adalah orang pertama yang melewati seleksi Mountain Wu Starfield. Dewa Chang Qiyu telah melewati pemilihan Starfield. Patroli Master Guan berteriak keluar dari singgasananya di atas. Ekspresinya menderita sentakan kebahagiaan sesaat. Chang Qiyu, hebat. Dia tampan. Sorakan dan teriakan bergema di seluruh area, tampaknya menelan seluruh tempat. Tak lama, Chang Qiyu meninggalkan platform pertempuran dipimpin di tempat lain oleh Master Patroli yang bertanggung jawab memimpin. Di sana, dia dibawa untuk duduk di lokasi tertentu. Setelah Chang Qiyu, yang telah menjadi yang pertama melewati seleksi, kebanyakan dewa tetap tidak dapat melewati persidangan. Hanya sesekali beberapa dewa benar-benar berhasil melewati. Begitu pria berambut merah mengenakan topeng setengah dan yang memancarkan niat membunuh yang berat naik ke atas panggung, para penonton yang tak terhitung mulai menyadari keanehannya. Niat membunuh seperti itu. Pada saat ini, patroli Master Guan, Jenderal Tu, dan dewa dunia lainnya semuanya memperhatikan sifatnya ini. Dewa yang memiliki niat membunuh seperti itu pasti memiliki beberapa keadaan unik. Lihatlah matanya, ZZZ, yang ini menguntungkan aku, dia seharusnya bisa melewati seleksi. Petik 2. MN. Aku setuju. Patroli Master Guan dan yang lainnya mengobrol di antara mereka sendiri. Menghibur diri mereka sendiri dengan mencoba menyimpulkan kekuatan tempur seseorang melalui berbagai aspek seperti mata mereka. Jelas, niat membunuh pria berambut merah ini sangat mempesona. Di platform pertempuran,
Pria berambut merah yang pergi dengan moniker Darah Awan mulai berkelahi dengan prajurit Saman First. Teknik pedang pria itu benar-benar kejam dan tirani, dan niat membunuhnya saat ia mulai bertarung sebenarnya melambung ke ketinggian baru. Dewa biasa manapun kemungkinan besar akan merasa pingsan begitu mereka bersentuhan dengan niat membunuh miliknya. Namun, sebagai prajurit dewa, prajurit Saman First tidak terpengaruh sama sekali oleh hal-hal seperti itu. Pertempuran itu benar-benar menyedihkan dan menantang, tetapi setelah sekitar setengah pasir di jam pasir menetes, Blood Cloud berhasil mengalahkan semua tubuh prajurit untuk menjadi peserta kelima yang lolos dari seleksi Starfield. Urutan di mana para peserta keluar untuk bertarung sebenarnya tidak sama dengan pesanan pendaftaran mereka. Bahkan, pesanan registrasi digunakan terutama untuk keperluan statistik. Itulah sebabnya, meskipun Sui Ying telah mendaftar cukup awal, gilirannya untuk berperang masih belum datang. Kontestan 1122, ke-7 Mei Yu. Begitu komandan dengan baju merah berdiri di depan istana memanggil peserta berikutnya, remaja tampan berjubah putih dari sebelum berjalan melewati pintu istana. Pada saat itu, semua dewa yang tak terhitung memfokuskan perhatian mereka padanya. Itu dia. Wanita yang duduk tinggi di atas sekarang adalah bawahan pria ini. Anak muda ini pasti memiliki latar belakang yang luar biasa. Mari kita lihat betapa tangguhnya dia. Sepotong informasi ini membuat perjalanan melintasi para dewa agak cepat. Tidak hanya itu, orang ini disebut Yang Mulia, benar-benar datang berjalan di siang hari bolong, menjadikannya satu-satunya fokus seluruh audiens. Faktanya, bukan hanya para dewa yang menantikan pertempurannya, bahkan para dewa dunia yang duduk di atas peron cukup bersemangat untuk menyaksikannya. Yang Mulia telah masuk. Patroli Master Guan tersenyum ke arah istrinya yang cantik yang duduk di sisinya. Dengan kekuatan tempur orang itu, tidak mungkin dia tidak akan lolos seleksi. Wanita cantik itu mengangguk. Itu wajar saja. Yang Mulia memiliki temperamen yang luar biasa dan tampaknya paling tenang dari peserta periode ini. Kata-kata pertama pria tua berjubah hitam itu adalah pujian. Dia mampu tetap tenang bahkan ketika ditonton oleh begitu banyak penonton. Entah bagaimana, ia tampaknya tidak mampu diganggu oleh apapun di luar dirinya. Telah mencapai tahap kultivasi ini. Aku benar-benar mengaguminya. Petik 2. Banyak dewa dunia lainnya bergabung dengan kata-kata pujian. Meskipun kalimat menyanjung mereka dilacak dengan kecurigaan, mereka tidak sepenuhnya salah juga. Lagi pula, tatapan semua dewa yang tak terhitung itu memiliki beberapa tekanan menit, dan dengan begitu banyak dari mereka menatap sekaligus. Seorang transenden kemungkinan tidak akan mampu mengendalikan jiwa mereka dan hanya meledak. Bahkan dewa biasanya akan kehilangan ketenangannya. Beberapa mungkin menjadi gila, sementara yang lain akan terlalu bersemangat. Bagaimanapun juga, sangat jarang seseorang tidak terpengaruh sama sekali. Namun, Yang Mulia telah melakukan hal itu. Mulailah, awal pertempuran akhirnya diumumkan. Yang Mulia, ke-7 Mei Yu, mengulurkan tangan kirinya untuk meraih pedang dewa dengan sarung-sarung putih salju yang tiba-tiba muncul. Dia dengan tenang menyaksikan gerakan prajurit Saman First. Ho gelombang sebagai tanggapan, warrior Saman First mengeluarkan raungan, meskipun ke-7 Mei Yu tetap setenang biasanya. Dia mengeluarkan pedangnya dari sarungnya. Hua! Cahaya pedang yang menyilaukan yang dilepaskan oleh pria ini seperti kuda putih bersalju yang berlari di langit. Hua hua hua. Sosok pria bernama ke-7 Mei Yu ini seperti mimpi. Saat dia berjalan di sekitar warrior Saman Warrior, banyak sinar pedang muncul, masing-masing menyerang lebih kuat dari sebelumnya. Tak lama, kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya bisa terlihat berkibar anggun di langit. Tubuh prajurit Saman First tiba-tiba meledak. Baru saat itulah ke-7 Mei Yu akhirnya berhenti. Dia meletakkan pedang dewa kembali ke sarungnya dengan ekspresi diam seperti permukaan danau. Pada awalnya, selimut keheningan menyelimuti penonton dewa yang tak terhitung jumlahnya, sebelum akhirnya meletus. Sorakan mereka begitu semrawut, mereka bergema di setiap sudut terakhir dari seluruh area. Apa yang mereka saksikan adalah sesuatu yang tidak terduga. Ini adalah satu-satunya kontestan sejauh ini yang telah sepenuhnya memusnahkan prajurit Saman First sebelum bahkan bisa membagi dirinya sendiri. Prajurit Saman First telah dalam bentuk terkuat, comatif,
namun masih dikalahkan secara langsung. 15 serangan pedang. Itu hanya 15 serangan pedang, tapi masing-masing lebih kuat dari yang terakhir. Serangan terakhir benar-benar dan benar-benar menghancurkan prajurit Saman First. Patroli Master Guan tidak bisa menahan tawa. Mungkin akan membutuhkan warrior Saman Warrior lebih banyak waktu untuk pulih daripada yang dibutuhkan pria ini untuk membunuhnya. First Saman Warrior dibuat dari bahan yang unik dan mampu pulih dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia memang layak atas ketenarannya, karena mampu mengalahkan Warrior Saman First dalam kondisi terkuatnya. Benar-benar tangguh. Semua dewa dunia melangkah untuk memberikan pujian. Bahkan istri cantik patroli Guru Guan mengungkapkan senyuman. Melewati seleksi bukanlah tugas yang mudah untuk diselesaikan. Semua kontestan sebelumnya baru saja berhasil lulus, tetapi ketujuh Mei Yu benar-benar berhasil melewati mereka dengan mudah. 15 serangan pedang kuat yang kuat itu cukup untuk secara langsung mengalahkan lawannya. Pertempuran diikuti oleh rantai kekalahan berurutan lainnya. Namun dewa yang menyaksikan tetap bersemangat seperti biasa. Meskipun hanya menjadi penonton, itu tidak menghentikan mulut mereka untuk bergosip tentang Yang Mulia. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.